Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalinda, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Negeri 6 Balikpapan, Kota Balikpapan. Dan pada kesempatan ini, saya bersama Bu Evi Parabang sebagai fasilitator dan Ibu Margareta sebagai pendamping individu untuk menguraikan nilai dan peran guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 1.2. Seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka saya akan: nilai pertama, berpihak kepada murid. Pada nilai ini mensyaratkan guru penggerak untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan semua aset, baik yang ada pada dirinya sendiri maupun lingkungannya, untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Untuk kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan, antara lain melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, melakukan asesmen diagnostik, dan akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi secara menyeluruh dan konsisten. Nilai yang kedua adalah mandiri. Pada nilai ini, saya sebagai seorang guru penggerak harus mampu bersemangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Kemudian akan merencanakan dan melakukan perbaikan diri sendiri sehingga dianggap perlu untuk membawa perubahan yang berpihak kepada murid. Berikutnya, saya juga harus punya daya insting dan terpacu untuk memperhatikan kualitas kinerja dan hasil kerja peserta didik. Dan selanjutnya, kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah mengikuti pelatihan baik di sekolah maupun di luar sekolah yang dapat meningkatkan kreativitas dan daya lenting saya ke depannya. Berikutnya, komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat berkontribusi ke sekolah sehingga efektivitas kegiatan sekolah akan lebih meningkat, khususnya peningkatan skill peserta didik. Nilai ketiga adalah reflektif. Di sini saya dituntut akan lebih banyak introspeksi diri, kemudian memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling saya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, dan produktif. Kemudian saya juga harus mempunyai daya saing yang tinggi untuk memberi impact atau contoh ke peserta didik. Yang terakhir, menjadikan refleksi sebagai kebiasaan dalam mengajar maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari nilai reflektif ini, maka kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan antara lain memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat, kemudian memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi yang berkesinambungan secara efektif dan efisien. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Di sini saya diharapkan membangun sebuah komunikasi saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Ini dimaksudkan untuk agar tujuan pembelajaran yang telah disusun dapat terbangun dan tercapai dengan maksimal. Kemudian membangun komunikasi yang saling terbuka dan bekerja sama untuk membangun kondisi keberpihakan kepada murid. Dan untuk kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan murid untuk menyukseskan kegiatan sekolah. Yang
ketiga, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat meningkatkan kualitas pendidik dan peserta didik. Lanjut, nilai yang terakhir adalah nilai inovatif. Di sini guru penggerak diharapkan memunculkan gagasan segar dan tepat guna, pantang menyerah, jeli melihat peluang atau potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung kualitas pembelajaran murid. Lanjut, kemudian yang sudah dan akan saya lakukan adalah membuat alat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, membuat media ajar yang aktif dari berbagai macam platform, dan yang terakhir merancang berbagai macam model pembelajaran yang bervariasi dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Demikian yang sempat saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang terakhir, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.